Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan. Saya dari D3 IT Pens PSDKU Sumeneb 2020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana aturan penulisan karya ilmiah dan sistematika. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, sistematika penulisan karya ilmiah. Pada penulisan karya ilmiah yang harus kita ketahui itu adalah sistematikanya. Yang pertama ada cover depan atau sampul depan, kemudian judul, daftar isi. Tidak hanya itu, yang harus kalian ketahui yaitu ada juga bab pendahuluan atau bab 1 pendahuluan. Itu berisi terkait karya ilmiah yang kalian lakukan. Itu ada beberapa banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluannya, yaitu latar belakang. Nah, di mana latar belakang ini menceritakan kenapa pada penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam KTI tersebut. Nah, intinya dalam bagian pendahuluan itu karya ilmiah memaparkan terkait penelitian yang kalian lakukan seperti latar belakang, alasan memilih topik, kemudian uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruang lingkup, dan solusi yang diberikan. Oke, yang kemudian bab kedua, isi atau landasan teori. Nah, pada bab 2 ini kalian itu bisa menuliskan referensi apa saja yang akan kalian gunakan untuk menunjang penelitian kalian. Landasan teori juga harus ditulis secara terstruktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Oke, yang ketiga ada bab 3 pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Nah, dalam bagian inti ini, dalam penelitian KTI memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Nah, bagian inti ini pembahasan dalam KTI itu diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang kalian lakukan. Biasanya bagian inti ini penulisan KTI memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian itu menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner, atau juga dipaparkan dengan jelas sehingga data yang akan ditampilkan itu dalam studi penelitian yang kalian buat itu bisa terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya ada bab 4 penutup. Nah, di bab 4 penutup ini itu memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian KTI yang kalian lakukan. Apakah penelitian yang dilakukan memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penelitian lanjutan pun harus dipaparkan. Nah, jadi intinya untuk bab 4 itu memaparkan kesimpulan dan saran penelitian yang kalian lakukan. Oke, tidak hanya sistematika yang harus kalian lakukan pada penulisan karya ilmiah, ada juga aturan-aturan yang harus kalian ketahui dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada font, spasi dan ukuran kertas, ukuran margin, bab dan subbab, jarak antar bab, judul artikel, penulisan paragraf, dan penulisan struktur lain. Yang pertama, font, spasi dan ukuran kertas. Nah, font, spasi dan ukuran kertas pada penulisan karya ilmiah itu ada aturannya juga. Nah, untuk fontnya itu jenis fontnya itu harus Times New Roman, dan untuk ukuran fontnya itu ukuran 12. Kemudian space-nya itu 1 dan ukuran kertasnya itu 4. Nah, yang kedua ada juga ukuran margin. Nah, ukuran margin untuk penulisan karya ilmiah ini ada aturannya. Yang atas itu 3 cm, bawah 4 cm, kiri 3 cm, kanan 4 cm. Kemudian ada bab dan subbab. Nah, untuk bab dan subbab ini itu berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi. Nah, biasanya untuk penulisan karya ilmiah, bab dan subbab itu ditulis menggunakan sistem numeral. Nah, untuk penulisan bab dan subbab skripsi itu biasanya menggunakan sistem Romawi. Nah, untuk penulisan subbab itu biasanya menggunakan sistem numeral untuk subbabnya. Nah, untuk penulisan karya ilmiah, tulisannya itu harus di bold. Nah, huruf pertama setiap katanya itu harus ditulis huruf kapital besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Contohnya seperti ini, tata cara penulisan karya ilmiah. Nah,
Kemudian ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dari itu tetap ditulis huruf kecil. Nah, pada subbab karya tulis ilmiah itu terdapat anak subbab. Nah, untuk anak subbab ini juga memiliki aturan penulisannya. Yang pertama, anak subbab itu ditulis dengan style font italic, dan juga huruf awal setiap kata itu ditulis kapital besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. Oke, untuk jarak antar bab. Nah, kalau misalkan penulisan skripsi jarak antar bab satu dengan bab lainnya itu dibutuhkan halaman baru, itu berbeda halnya dengan penulisan karya ilmiah. Nah, pada penulisan karya ilmiah itu tidak kalau penulisan bab baru itu tidak harus memerlukan halaman baru, melainkan hanya diberi jarak 3 space untuk membuat bab baru. Nah, sedangkan untuk penulisan subbabnya itu ditulis dengan jarak 2, space, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab itu diberi jarak 2 space di bawah subbab. Oke, kemudian judul artikel. Nah, pada judul artikel penulisan karya ilmiah itu ada cara penulisannya. Yang pertama, menggunakan huruf kapital besar semua. Tulisannya itu di bold. Untuk jenis fontnya itu harus Times New Roman. Posisi judulnya itu harus berada di tengah-tengah atau alias center. Kemudian jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Kemudian penulisan paragraf. Nah, untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah terdapat juga aturan-aturannya. Antara lain, sebagai dengan alinea baru itu diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7 sampai 8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Oke, selanjutnya penulisan struktur lain. Nah, dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah itu ditulis yang letaknya tepat di bawah judul artikel. Nah, penulisannya pun diberi jarak antar judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 space. Nah, ini ada beberapa aturan. Nah, untuk halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Nah, kemudian pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dan dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Nah, untuk penulisan judul tabel itu diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab juga. Kemudian sama halnya dengan tabel, bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar ataupun grafik foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah, bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar. Namun untuk judul dan nomor gambar itu diletakkan di bawah gambarnya. Nah, yang terakhir perlu kalian ingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika di copy. Oke, itu saja untuk aturan-aturan dari penulisan karya ilmiah dan sistematika. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya memohon maaf apabila penjelasan saya kurang begitu jelas dan kurang mudah dipahami. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.